Teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nestia Pulinda Berginting dengan NPM A1M0210 dari kelas B Prodi Pendidikan IPA. Nah, di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang filsafat dan filsafat pendidikan. Sebelum melanjutkannya lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu filsafat. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Dan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan yang terakhir ada Francis Bacon. Menurut Francis Bacon, filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmu dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Nah, jadi teman-teman bisa kita ambil kesimpulan bahwa filsafat itu adalah hasil dari akal seseorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Nah, kalau begitu apa sih manfaat filsafat? Manfaat filsafat adalah yang pertama itu sebagai dasar dalam bertindak. Dan yang kedua sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Yang ketiga untuk mengurangi salah paham dan konflik persiapan menghadapi situasi apapun nantinya. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah menjawab keraguan yang ada di dalam diri kita selama ini. Nah, karena kita telah berbicara sedikit tentang filsafat, sekarang kita akan berbicara sedikit tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. John Dewey mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Menurut Barnardine 1990 14-15, pemikiran sesuai cabang-cabang filsafat turut mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Karena kita berbicara tentang filsafat pendidikan, sekarang kita akan membahas sedikit tentang ontologi dan pendidikan. Dan hal yang harus kita ketahui itu pengertian dari ontologi. Ontologi itu adalah salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan suatu yang bersifat konkret. Nah, di dalam ontologi dan pendidikan ini mempelajari 3 kajian, yaitu ada teologi, kosmologi, manusia. Nah, teologi itu adalah yang mempelajari bahwa di dunia ini adanya keberadaan dari Tuhan. Dan yang kedua, kosmologi itu mempelajari akan pentingnya alam bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir, manusia, yaitu mempelajari akan sikap-sikap atau nilai-nilai baik yang semestinya dilakukan oleh manusia. Salah satu contohnya adalah sikap saling menghargai. Sekarang kita akan membahas tentang epistemologi dan pendidikan. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang pendidikan, filsafat epistemologi ini akan membahas tentang pengetahuan apa yang telah diberikan guru kepada anak muridnya. Dan kita akan berbicara sedikit tentang aksiologi dan pendidikan. Aksiologi ini adalah cabang filsafat yang membahas nilai baik dan buruk, serta indah dan kurang menariknya. Kegiatan siswa yang dapat dinilai oleh guru adalah saat ketika siswa mampu dan mau memberikan solusi yang dianggap sudah baik sehingga dapat membuat suatu keputusan yang dianggap benar. Sehingga estetika membantu guru untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran siswa. Nah, sekarang kita akan berbicara sedikit tentang filsafat pendidikan, terapan dari filsafat umum.
Filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil-hasil dari filsafat, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang realita, pengetahuan, serta nilai. Filsafat pendidikan pada dua kelompok besar, yaitu filsafat konservatif dan filsafat progresif. Karena kita telah sedikit menyinggung tentang filsafat konservatif tadi, sekarang kita akan berbicara tentang definisi filsafat konservatif. Filsafat konservatif didasari oleh filsafat idealisme, realisme, humanisme atau humanisme rasional, dan supernaturalisme atau realisme religius. Nah, sedangkan filsafat progresif didukung oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey dan romantic naturalisme dari Rousseau. Filsafat-filsafat tersebut melahirkan filsafat pendidikan esensialisme, perennialisme, dan lain-lain. Yang pertama itu ada filsafat pendidikan perennialisme yang didukung oleh idealisme. Yang kedua ada filsafat pendidikan esensialisme yang didukung oleh idealisme dan realisme. Yang ketiga ada filsafat pendidikan progresivisme yang didukung oleh filsafat pragmatisme. Yang keempat dan yang terakhir itu ada filsafat pendidikan rekonstruksionisme yang didukung oleh filsafat pragmatisme sebagai lanjutan dari filsafat progresivisme. Nah, sekarang kita akan berbicara sedikit juga tentang penerapan filsafat pendidikan dalam pengembangan ilmu pendidikan. Nah, peranan filsafat pendidikan itu dalam pengembangan ilmu pendidikan itu yaitu yang pertama itu memberikan inspirasi seperti menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Terus, seorang guru itu perlu menguasai konsep-konsep yang akan dikaji serta pedagogi atau ilmu mengajar materi subjek terkait agar tidak terjadi salah konsep atau miskonsepsi pada diri peserta didik. Nah, setelah itu kita akan berbicara tentang aliran filsafat yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Aliran filsafat itu yang pertama ada idealisme, berpandangan bahwa pengetahuan itu sudah ada dalam jiwa kita. Yang kedua ada realisme, yang berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fisik dan roh, bersifat dualistis. Tujuan dari pendidikannya itu untuk membentuk individu yang mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Dan yang ketiga itu ada pragmatisme, merupakan kreasi filsafat dari Amerika, dipengaruhi oleh empiris, utilitarianisme, dan positivisme. Tujuan pendidikannya itu menggunakan pengalaman sebagai alat untuk menyelesaikan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat ada humanisme, berpandangan bahwa pendidikan harus ditekankan pada kebutuhan anak, tujuannya untuk aktualisasi diri, perkembangan efektif, dan pembentukan moral. Nah, pembahasan kita yang kelima itu ada masih aliran filsafat yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Lanjutan dari yang keempat tadi yaitu ada yang kelima, paham behaviorisme, memandang perubahan perilaku setelah seseorang memperoleh stimulus dari luar yang merupakan hal yang sangat penting. Tujuannya yaitu untuk menyiapkan pribadi-pribadi yang sesuai dengan kemampuannya, mempunyai rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada paham konstruktivisme, pengetahuan diperoleh melalui proses aktif individu mengkonstruksi arti dari suatu teks, pengalaman fisik, dialog, dan lain-lain melalui asimilasi pengalaman baru dengan pengertian yang telah dimiliki seseorang. Tujuan pendidikannya menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan persoalan hidupnya.
Dan pembahasan kita sekarang adalah apa sih yang menjadi persoalan filsafat? Nah, sebelum kita mengetahui apa saja yang menjadi persoalan filsafat itu, kita harus mengetahui ciri-ciri dari persoalan filsafat itu. Yang pertama itu bersifat umum, yang kedua tidak memuat tentang fakta, yang ketiga bersangkutan dengan nilai-nilai, yang keempat bersifat kritis, yang kelima bersifat sinoptik, dan yang terakhir bersifat implikatif. Lalu, untuk menyelesaikan persoalan filsafat itu tadi, kita harus dapat juga berpikir filsafat. Nah, berpikir filsafat itu sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis, karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau mengelola informasi yang diterima. Oke teman-teman, mungkin hanya itu sedikit yang bisa aku jelaskan tentang filsafat dan filsafat pendidikan. Bila ada salah kata, aku mohon maaf. Terima kasih.